Di hari ke-7 penyelenggaraan SEA Games ke-33 Thailand 2025, Indonesia sejauh ini mengumpulkan 61 medali emas yang jumlah ini akan terus diprediksi akan terus bertambah seiring dengan beberapa cabang olahraga unggulan kita masih terus bertanding dan atlet-atlet kita terus melaju hingga babak final. Dan sejauh mana optimisme untuk bisa sesuai target dan juga dapat setidaknya 3 besar dalam SEA Games 2020 ini, saya akan berbincang dengan Ketua Umum dari Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabto Oktori. Bang Okto. Salam olahraga. Salam olahraga. Bang, Yes. bagaimana melihat dengan sejauh ini di hari ke-7 capaiannya 61 medali emas dan masih ada 3 hari penentuan nih Bang, khususnya beberapa cabang olahraga, nomor-nomor unggulan kita juga masih terus bertanding dan diprediksi bisa mendulang medali emas di SEA Games kali ini. Posisi tadi malam itu kan kita 52 medali emas, Ya. 64 perak dan Ya. 61 perunggu. Ya. Nah, sekarang ini sudah 61 emas dan posisinya ini masih tetap bertahan di posisi yang sebelumnya, Ya. itu posisi nomor 2. Dan masih ada 3 hari ke depan, Ya. dan lumbung-lumbung untuk medali emas juga masih ada di beberapa cabur. Masih ada menembak, masih ada dragon boat, masih ada pencaksilat, dan cabang-cabang olahraga lainnya yang bisa berkontribusi untuk memberikan tambahan medali emas kepada Indonesia. Insya Allah kalau mengikuti dari perhitungan baik itu dari cabur langsung ataupun dari tim review kita bersama Kemenpora, insya Allah bisa tercapai itu lebih dari 80 medali emas, bahkan mungkin sampai 85 medali emas, dan mudah-mudahan juga untuk posisi di SEA Games ini kita masih bisa lebih baik dari SEA Games sebelumnya. Oke, Bang Okto, pantauan di hari ke-7 ya, mungkin sebelumnya juga Bang Okto juga sudah memantau bagian persiapan atlet-atlet kita dan kali ini sudah partai atau panggungnya ya sudah bertanding. Bagaimana Bang melihat dengan tadi perjuangan dan juga ada beberapa atlet-atlet, kita katakanlah misalnya renang, ini ada muncul-muncul rising star baru dengan usia baru serta cabang-cabang olahraga lainnya, akhirnya keluar nih Bang untuk menunjukkan tadi atlet-atletnya juga berprestasi. Ya, saya ngelihat SEA Games ini sebagai multi event paling cocok untuk mengukur para atlet kita di antara 10 negara lainnya dari 11 negara yang menjadi anggota Southeast Asia Games. Dan dari sini kita akan bisa melihat akan banyak muncul bibit-bibit baru itu. Jadi proses kaderisasi atau proses promosi degradasi atau proses pembinaan atlet di setiap cabang olahraga itu kan berbeda-beda. Ya. Tetapi tujuannya sama. Ya. Kalau nggak jadi juara Olimpiade, juara World Championship gitu kan. Nah, untuk yang nomor Olimpik itu Olimpiade, untuk non Olimpik itu World Championship. Ya. Nah, SEA Games ini bisa menjadi parameter pertama dalam kita mengukur bagaimana pembinaan prestasi terjadi di cabang-cabang olahraga yang diikutkan di SEA Games ini. Dari situ kita bisa evaluasi lagi, terutama nomor-nomor Olimpik itu, sehingga dari sana kita bisa melihat bagaimana psikologis para atlet ketika berhadapan dengan negara-negara lain. Pandangan Bang Okto, seberapa penting SEA Games ini dan tadi untuk timeline dari beberapa kejuaraan-kejuaraan untuk atlet kita, kalau dari catatan atau pandangan Bang Okto seperti apa? Ya, kalau makan ini appetizer lah ya, gitu ya. Ini appetizer karena negara sebesar Indonesia gitu, ketika diuji cobakan gitu ya dengan kekerabatan di Asia Tenggara di antara 10 negara lain dari 11 negara anggota Southeast Asia. Ini kita bisa lihat bahwa bagaimana seriusnya Thailand, bagaimana Vietnam, bagaimana Malaysia, bagaimana Singapura yang fokus hanya nomor-nomor tertentu saja gitu, cabang-cabang olahraga tertentu. Nah, kita bisa memilih nih warnanya kita mau pakai seperti apa gitu ya. Kita bisa saksikan lah bagaimana Thailand itu bukan hanya memaksa atletnya untuk lebih maju lagi, tetapi juga mempersiapkan fasilitas, dukungan dari pemerintah itu luar biasa gitu. Jadi semua atlet yang datang ke SEA Games ini itu
latihan untuk mental pertama untuk menang melawan negara lain. Oh, Karena ini bukan menang di antara saudara sendiri nih, ini bukan jago kandang nih, gitu kan. Tapi ini menang melawan negara lain. Ketika Indonesia tanding dan multi event dan menang melawan negara lain, itu kebanggaan kita semua. Bapak Presiden menyampaikan bahwa setiap atlet itu ketika dia berhasil, dia akan memiliki narasi tersendiri dalam sejarah Indonesia. Bang, ini ada juga hal yang sedikit, ada istilah baru ya Bang ya, dengan misalnya juara umum tapi tidak juara sepak bola di SEA Games sebagai sayur tanpa garam. Runner up SEA Games, kita tanpa medali emas di sepak bola ini agak yang kurang. Pandangan Bang Okto seperti apa melihat dengan ya tadi antusiasme di sepak bola juga ternyata tinggi dan akhirnya di sini beda nih Bang. Untuk di SEA Games, Bang Okto pandangan seperti apa? Saya rasa agak sulit ya, itu karena kita tidak bisa membandingkan ini apple to apple. Sepak bola itu menjadi salah satu dari cabang olahraga yang dipertandingkan di antara 51 atau 52 cabang olahraga yang ada di SEA Games Thailand ke-33 ini. Gitu. Kami, Komite Olimpiade Indonesia, itu mengembalikan semuanya kepada cabur-cabur supaya mereka bisa lebih maksimal. Ini kita pakai APBN nih, kita pakai uang negara, ya kan, uang rakyat. Ya. Itu jangan sampai uang rakyat ini digunakannya salah, gitu. Dan para atlet, para ofisial dan kita semua yang terlibat dalam setiap kegiatan multi event ini, kita menjadi representasi, kita menjadi duta, kita menjadi perwakilan dari Indonesia yang membawa kebesaran negara kita untuk bisa mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih. Bang Okto, mungkin terakhir apa yang disampaikan ke masyarakat Indonesia yang mungkin sejauh ini ngelihat di layar kaca aja Bang, perjuangan atlet kita dan kita yang di sini dan Bang Okto khususnya udah muter ya keliling-keliling dan melihat perjuangan atlet kita seperti apa Bang? Jadi kepada seluruh masyarakat Indonesia, pertama-tama kami dari Komite Olimpiade Indonesia ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas dukungan yang begitu besar, bahkan memberikan bonus 2 kali lipat lebih besar dari bonus sebelumnya. Ini menjadi motivasi yang luar biasa sekali. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan dan secara langsung maupun tidak langsung, kami tidak henti-hentinya memohon doa dan dukungan dan support kepada para atlet kita. Mereka berjuang atas nama harga diri bangsa kita semua, bangsa Indonesia. Kita doakan yang terbaik agar mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan jangan pernah lelah mencintai bangsa Indonesia, tetap menghargai proses, insya Allah garansinya dijamin hasilnya baik. Baik, terima kasih Bang Okto atas waktunya. Terima kasih. Itu dia tadi wawancara saya dengan Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabto Oktohari terkait bagaimana persiapan dan juga motivasi atlet kita di ajang SEA Games kali ini. Dari Bangkok, Thailand, Sandi Firdaus, Asep Sutiawan, Garuda TV.